kasus mengenai dugaan pencemaran nama baik oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Baiklah, langsung saja mari kita simak dengan baik penjelasan mengenai kasus tersebut. Perdebatan panas terjadi antara kuasa hukum, jaksa, dan hakim dalam sidang kelanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis 8 Juni 2023. Persidangan diwarnai aksi debat yang memanas. Debat dipicu saat Luhut yang dihadirkan sebagai saksi pelapor ingin meminta izin untuk menunjukkan pesan percakapan dirinya dengan Haris sebagai bukti bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik-baik saja. Jaksa mengizinkan jika chat dibacakan, akan tetapi kuasa hukum Haris merasa keberatan jika pesan percakapan kliennya dengan Luhut dibacakan dalam persidangan. Majelis tidak ada relevansinya dengan peristiwa. Hubungan personal tidak ada relevansinya dengan peristiwa, ucap kuasa hukum Haris. Akhirnya, hakim hanya meminta print out dari pesan percakapan yang ingin ditunjukkan Luhut tanpa membacakannya dalam persidangan. Luhut Binsar Panjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019 sampai 2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Haris Azhar adalah seorang advokat dan intelektual Indonesia. Ia pernah menjadi koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Ia merupakan pendiri Lokataru yang berkedudukan di Jakarta. Fathia Maulidiyanti, seorang aktivis HAM hak asasi manusia. Beliau juga menjabat sebagai kepala advokasi internasional dan konsisten mengajukan beberapa agenda advokasi nasional sampai ke ranah internasional. Saat memberikan kesaksian, Luhut mengklaim bahwa Haris pernah meminta saham PT Freeport kepada dirinya. Awal mula, jaksa penuntut umum bertanya apakah Haris pernah mengunjungi kediaman Luhut. Luhut berujar bahwa Haris pernah berkunjung ke kediamannya pada Maret atau April 2021, bahkan sering datang ke kantornya. Saat itu, menurut Luhut, Haris hanya meminta beberapa persen saham PT Freeport kepada dirinya. Luhut mengaku bahwa Haris tidak mewakili suku manapun ketika meminta saham PT Freeport kepada dirinya. Menurut Luhut, Haris tidak mewakili pihak pemerintah ketika meminta saham PT Freeport kepada dirinya. Kepada Haris, Luhut mengaku tidak mudah untuk memberikan saham. Kasus ini bermula ketika Haris dan Fathia mengaitkan nama Luhut dengan perusahaan bisnis tambang di Papua. Pernyataan ini muncul dalam channel YouTube Haris Azhar yang berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS Militer Intan Jaya". Jenderal BNI juga ada menghantam. Dalam video itu, Haris dan Fathia membahas soal perusahaan bernama PT Tobakom dan Mandiri. Perusahaan ini disebut sebagai anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki oleh Luhut. Perusahaan ini disebut bermain bisnis tambang di Papua. PT Tobakom dan Mandiri ini direkturnya adalah purnawirawan TNI, namanya Paulus Pranato. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan, LBP, The Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, kata Fathia dalam video tersebut. Kemudian melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro pada tanggal 22 Desember 2021. Luhut merasa difitnah karena dikaitkan dengan bisnis tambang di Papua. Dalam kesempatan itu, Luhut menyampaikan dirinya telah mensomasi Haris Azhar dan Fathia, namun tidak ditanggapi. Luhut akhirnya menempuh jalur hukum setelah 2 kali somasi tidak digubris. Di dalam persidangannya, Luhut membantah bahwa perusahaan yang bernama Toba Sejahtera Group turut bermain-main dalam bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua. Pada awal sidangnya, Luhut mengakui bahwa Toba Sejahtera Group merupakan perusahaan yang dimilikinya. Ia merupakan pemilik saham terbesar di perusahaan tersebut. Namun setelah dipercaya masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo, Luhut memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama, meskipun tetap menjadi pemegang saham.
Ia pun mempercayakan perusahaannya tersebut kepada seseorang yang akrab disapa dengan Bu Nana. Kepada Bu Nana, Luhut mengaku berpesan supaya dirinya tak lagi disibukkan dengan urusan perusahaan karena waktu dan tenaga telah tersita bekerja di kabinet pemerintahan. Selain itu, Luhut juga berpesan agar perusahaannya jangan pernah terlibat bisnis dengan pemerintahan demi menghindari konflik kepentingan. Oleh sebab itu, ia mengaku tidak mengetahui bahwa PT Toba Sejahtera Group memiliki anak perusahaan bernama PT Tobakom Del Mandiri. Diketahui dalam perbincangan Haris dan Fathia di acara podcast berjudul Ada Ortu di Balik Relasi Ekonomi OPS Militer Intan Jaya, Jenderal Bayian juga ada menghantam PT Tobakom Del Mandiri disebut-sebut sebagai perusahaan yang cawe-cawe dalam pengelolaan proyek Deru Gold River di Intan Jaya. Dalam sidang kuasa hukum Haris Fathia, Asfinawati sempat bertanya perihal kerjasama antara PT Tobakom Del Mandiri dengan perusahaan tambang West Swiss Mining untuk mengelola gunung emas di Intan Jaya. Namun, Luhut menegaskan lagi bahwa PT Tobakom Del Mandiri bukanlah bagian dari PT Toba Sejahtera. Oke guys, mungkin hanya itu dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.